Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifa Laila Salsabila dengan NIM 2210202008. Saya dari kelas PAI A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata majemuk, philos dan sophia. Kata pertama yang artinya cinta atau sahabat, yang kedua berarti pengetahuan bijaksana. Jadi, filosofia berarti cinta akan pengetahuan yang benar atau kegandrungan akan pengetahuan yang benar. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir mengupas sesuatu sedalam-dalamnya, tidak ada sesuatu hal yang bagaimanapun kecilnya terlepas dari pengamatan kefilsafatan. Tidak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhana yang diterima begitu saja tanpa pengkajian yang seksama. Baiklah, di sini ada beberapa aliran-aliran yang didasari ontologi. Yang pertama, monoisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Tokoh filosof yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini adalah Plato, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, ada dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Tokoh paham ini antara lain 1. Descartes, 2. Benedictus de Spinoza, 3. Gottfried Wilhelm von Leibniz. Yang ketiga ada pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa beberapa macam bentuk merupakan kenyataan. Tokoh aliran pluralisme sebagai berikut. 1. Anaxagoras dan Empedokles. Yang kedua, William James. Yang keempat ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Jadi, tokoh dalam aliran ini ialah Gorgias, yang kedua Ivan Turgenev, yang keempat Friedrich Nietzsche. Yang kelima ada agnostisisme. Agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Adapun tokoh-tokoh aliran ini seperti 1. Soren Kierkegaard, yang kedua Martin Heidegger, yang ketiga Jean-Paul Sartre. Selanjutnya, aliran-aliran yang didasari epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini meyakini bahwa pengetahuan berasal dari akal atau nalar dalam memutuskan untuk memecahkan suatu masalah. Aliran ini berpendapat bahwa karena ide ada dalam akal, manusia dapat mengkonstruksikan sains di luar akal, terlepas dari kenyataan. Tokoh yang mempelopori rasionalisme adalah René Descartes. Yang kedua, ada empirisme. Aliran ini menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indrawi. Indra memperoleh pengalaman dari alam empiris dan kesan-kesan ini terakumulasi dalam diri manusia menjadi pengalaman. Tokoh-tokoh besar empirisme adalah 1. Thomas Hobbes, yang kedua John Locke, yang ketiga David Hume. Yang ketiga ada kritisme. Kritisme adalah gabungan dari aliran rasionalisme dan empirisme. Kritisme adalah filosofi yang diperkenalkan Immanuel Kant ketika ia memulai perjalanannya untuk mengeksplorasi batas-batas kapasitas rasional manusia sebagai sumber pengetahuan. Tokoh yang mempelopori kritisme adalah Immanuel Kant. Yang keempat ada positivisme. Positivisme adalah paradigma ilmiah pertama yang muncul di dunia ilmiah. Ide dasar aliran ini berakar pada paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam realitas menurut hukum alam. Tokoh pendiri positivisme adalah Isidore Auguste Marie François Xavier-Comte. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang didasari aksiologi. Yang pertama, pragmatisme.
Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani yaitu pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan. Yang kedua, isme. Di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Tokoh-tokoh pragmatisme antara lain Charles S. Price dan William James. Yang kedua ada idealisme. Aliran idealisme adalah aliran pemikiran yang berkaitan dengan ide atau gambaran yang terkait dengan persepsi karena ketidakpuasan Kant tentang kemampuan akal manusia. Menurutnya, akal murni tidak akan dapat mengenal hal yang berada di luar pengalaman. Oleh karena itu, Kant mencari suatu dasar, yaitu suatu sistem metafisika yang ditemukan lewat dasar tindakan, yaitu aku sumber yang sekonkret-konkretnya. Tokoh dalam aliran idealisme yaitu pertama J. G. Fichte, yang kedua F. W. J. Schelling, yang ketiga W. W. F. Hegel. Yang ketiga ada hedonisme. Dalam aliran ini, seorang berpikir tentang tujuan utama hidup yang hanya kesenangan dan kenikmatan materi. Mereka hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan apakah orang lain senang dengan tindakan mereka. Tokoh yang termasuk dalam aliran ini ialah Cyrenaics, yang kedua Epikuros. Yang keempat ada intuisionisme. Aliran intuisionisme adalah cara berpikir yang menggunakan insting atau perasaan sebagai sumber pengetahuan dan pembenaran serta kemampuan batin untuk mengetahui sesuatu tanpa mempelajari terlebih dahulu. Tokoh aliran intuisionisme antara lain satu Henry Bergson, yang kedua Lucian Egbertus John Brouwer, yang ketiga Aaron Hayting, yang keempat Sir Michael Anthony Erdely Dammit. Baiklah, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.